Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Novitasari dari kelas K3 4D pagi akan menjelaskan materi tentang carbon trading. Yang pertama yaitu, menurut Anda, bagaimana menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menurunkan atau menghentikan perubahan emisi CO2 yang ada di atmosfer? Jawabannya, menurut saya, cara untuk menyadarkan masyarakat untuk mengurangi perubahan emisi CO2 di atmosfer yaitu, yang pertama, bisa menghindari penggunaan pesawat dalam melakukan perjalanan dekat, atau bisa menggunakan bis, kereta api, atau kapal laut. Itu bisa mengurangi emisi CO2 yang kita keluarkan. Dan yang kedua, bisa menggunakan sarana transportasi, misalnya sewa sepeda, delman, atau berjalan kaki untuk menikmati keindahan dan keunikan di daerah yang kita kunjungi, termasuk tempat-tempat indah yang tersembunyi yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki atau dengan menaiki sepeda. Selanjutnya, yang ketiga, berkenalan dengan banyak orang saat di perjalanan, yaitu itulah salah satu cara agar bisa berbagi kendaraan. Hal itu akan menyebabkan kita bisa menghemat emisi CO2, hemat biaya perjalanan, dan tentunya akan menambah banyak teman. Dan yang keempat, belilah makanan di kaki lima atau warung, atau bisa juga restoran di sekitar penduduk. Hal itu dapat mengurangi emisi yang digunakan untuk mengangkut bahan makanan dari lokasi yang jauh, serta memberikan kontribusi langsung pada masyarakat lokal. Selain itu, biasanya perangkat makan di warung lokal tidak menggunakan plastik atau styrofoam. Yang kelima, pilih makanan dan minuman lokal produk. Selain dapat merasakan makanan dan minuman di daerah asal, juga untuk mengurangi emisi CO2 yang dihasilkan dari barang impor. Selanjutnya, yang keenam, bawa botol minuman sendiri sehingga bisa diisi ulang. Yang ketujuh, bawa kantong plastik sendiri untuk mengurangi sampah plastik. Dan yang kedelapan, bisa membuang sampah pada tempatnya. Yang ini harus dilakukan karena juga bisa menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat yang akan kita datangi. Selanjutnya, yang kesembilan, yaitu cari tempat pariwisata yang menawarkan layanan yang lebih hijau atau punya program lingkungan. Dan yang ke-10, dorong juga industri pariwisata
untuk menyediakan tempat liburan ramah lingkungan. Sebuah hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak wisatawan asing yang bersedia membayar lebih mahal asal kegiatan liburan mereka itu ramah lingkungan dan melestarikan budaya setempat. Yang ke-11, turunkan suhu. Bagi pengguna AC atau yang punya lemari es atau penghangat air mandi, dengan menurunkan suhu 2 derajat di musim dingin dan sampai 2 derajat di musim panas, bisa menghemat sekitar 2000 ton karbon dioksida per tahun. Yang ke-12, matikan listrik. Listrik buatan dipergunakan sekitar 44% dari penggunaan listrik di gedung perkantoran. Biasakan untuk mematikan lampu ketika meninggalkan ruangan apapun selama 15 menit atau lebih. Sama berlakunya untuk elektronik. Matikan daya listrik dan cabut perangkat listrik Anda saat tidak digunakan. Yang ke-13, gunakan air dingin. Menggunakan air dingin dapat menghemat hingga 80% dari emisi yang dibutuhkan untuk mencuci pakaian. Memilih daya rendah pada mesin cuci juga akan membantu menghemat air. 14. Beralih ke e-billing atau pembayaran elektronik. Di Amerika Serikat, produk kertas menghasilkan persentase terbesar limbah padat perkotaan, dan tagihan hard copy saja menghasilkan hampir 2 juta ton karbon dioksida. Hemat kertas dengan mendaftar untuk e-billing. Kita juga bisa menggunakan transfer e-banking atau mobile banking, sehingga menghemat waktu untuk pergi ke ATM serta mengurangi kertas saat mengambil dan mentransfer uang. 15. Beli buah dan sayuran lokal. Bisakah kita membayangkan berapa liter bensin yang dipakai pemasok makanan seperti buah-buahan dari Bandung ke Jakarta, dan berapa banyak gas karbon dibuang ke udara? Untuk menghemat itu semua dan mencegah polusi, biasanya membeli produk setempat. 16. Recycle. Kita dapat mendaur ulang botol plastik serta elektronik dan baterai dan barang-barang lainnya. Pelajari bagaimana cara yang benar membuang atau mendaur ulang produk tersebut dan mengurangi limbah konsumen. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, yaitu, menurut Anda, bagaimana carbon trading dapat mempengaruhi pendapatan perekonomian Anda? Jawabannya, menurut saya, carbon trading mempengaruhi perkembangan perekonomian. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Dengan memberikan pengertian pentingnya hutan seperti kasus di Kabupaten Lebong, beberapa masyarakat masih membuka ladang dengan cara pembakaran hutan, seperti penggunaan dana kompensasi atau hasil penjualan karbon dipergunakan untuk memperdayakan masyarakat dalam bentuk kegiatan yang bisa menghasilkan lebih dari kegiatan sebelumnya. 2. Kasus-kasus pencurian kayu bisa ditekan apabila pelaku pencuri kayu tersebut diberdayakan sebagai penjaga hutan. Yang ketiga, pembangunan sistem elektrisasi secara mandiri seperti pengadaan solar cell. Yang keempat, pembangunan pengolahan sampah dan kontrakan binatang peliharaan seperti sapi untuk dijadikan biogas yang bisa dipergunakan untuk memasak
Sekian penjelasan saya tentang materi Sekian penjelasan saya tentang materi karbohidrat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.